kita akan melaksanakan praktikum pemrograman berorientasi objek pertemuan yang kedua. Nah, saya Cynthia Storus yang akan membawakan pertemuan 2 kali ini. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar aplikasi apa dan bahasa pemrograman apa yang akan kita pelajari pada praktikum pemrograman berorientasi objek. Nah, kita menggunakan Java. Nah, kali ini kita akan belajar perkenalan I/O pada Java. Seperti yang kita ketahui, pada semester yang lalu kita telah belajar pemrograman C++, yaitu pada praktikum algoritma. Nah, sekarang ini kita akan membahas dasar-dasar dari pemrograman bahasa Java, bagaimana kita bisa menerima input dan menghasilkan output pada pemrograman Java. Nah, biasanya waktu kita mempelajari C++, kita akan menggunakan Cout untuk menerima input dan Cout untuk menghasilkan output. Pada Java, kita bisa melakukan hal yang sama, cuman akan berbeda karena dari segi desainnya pun berbeda. Kalau Java, dia berorientasi objek, sedangkan C++ merupakan bahasa pemrograman yang terstruktur. Nah, sekarang mari kita buka aplikasi NetBeans kita, lalu kita buat new project dengan nama kita sendiri, dan silahkan ikuti code yang berikut ini. Nah, saya akan next saja, kalau jika yang mengetik bisa di-pause terlebih dahulu. Nah, dari program yang kita tuliskan tadi akan menghasilkan output seperti ini, yaitu pada line nama kamu, ini akan menerima input. Nah, agar lebih mudah memahaminya, kita akan mempelajari ini dengan membandingkan dengan bahasa C++. Sebelah kiri ini, saya telah membuat codingan C++ yang akan menghasilkan output yang sama. Nah, mari kita bahas satu persatu, kita bandingkan dengan Java agar kita mengerti struktur dan cara bekerjanya. Pertama kita lihat dulu yang nomor 1. Kita bandingkan header C++ yaitu include IOStream dengan import pada Java. Nah, bisa dilihat dari penjelasannya bahwa import pada Java, dia tuh punya cara kerjanya sama dengan include pada C++. Cuman bedanya kalau import sendiri, dia itu merupakan perintah untuk mengaktifkan suatu metode atau suatu kelas saja. Sedangkan include, dia akan mencakup keseluruhan header. Sekarang kita akan membahas yang nomor 2. Kita akan membandingkan bagaimana cara menerima input dengan C++ dan caranya dengan Java. Nah, di sini seperti biasa, kita mendeklarasikan variabel, yaitu variabel nama dengan tipe data char pada C++ dan variabel nama dengan tipe data string pada Java. Nah, di sini seperti biasa, untuk menerima input kita cukup menggunakan cin pada C++. Sedangkan pada Java, kita harus membuat suatu objek terlebih dahulu. Di sini saya telah melampirkan line 7 dan line 9 untuk kita pelajari. Nah, kita perhatikan pada line 7 terlebih dahulu. Di sini pada line 7, kita akan membuat sebuah instance atau objek dari kelas scanner dengan memberikan parameter system.in. Nah, artinya kita akan membuat objek baru dari kelas scanner yang nantinya akan membungkus data dari standar input stream. Lalu, setelah kita membuat objek baru, yaitu namanya labcom yang telah saya buat di sini. Nah, pada line 9 ini adalah proses untuk membaca baris inputannya, yaitu dengan .nextLine. Lalu kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Di sini kita akan pelajari bagaimana menghasilkan output atau menampilkan output. Nah, di sini pada C++ seperti biasa kita ketahui, kita menggunakan cout saja. Tapi dengan Java kita menggunakan system.out.print. Nah, di sini saya membuat print len atau ln. Nah, ln ini fungsinya mirip dengan endline atau /n untuk memberikan baris baru atau untuk enter pada C++. Ini fungsinya sama saja. Lalu kita membuat tulisan dalam brackets yang disertai kutip juga. Di sini kamu adalah. Nah, ini akan tampil kamu adalah pada saat kita menjalankan program. Dan untuk menampilkan baris sebelumnya yang nama kamu yang di sini adalah kita juga menggunakan system.out.print juga, sama saja. Jadi system.out.print adalah kode atau sintaks yang kita gunakan untuk menampilkan output atau menampilkan sebuah baris tulisan. Lanjut, pada nomor 4, kita di sini ingin menampilkan output atau menampilkan isi dari variabel yang tadi kita telah buat.
Nah, di sini seperti biasa, kalau C++ kita hanya menggunakan kurung siku lalu kita ketikkan nama variabelnya. Tapi untuk untuk Java kita mengetikkan nama variabelnya di dalam brackets. Sedangkan kalau misalnya di C++ kita menaruhnya di luar kutipnya kan. Nah, tapi kalau di sini kita menggabungkannya dalam satu brackets. Nah, lalu diikuti juga dengan tanda atau simbol plus. Kita bisa lihat bandingkan outputnya sama saja pada C++ dan Java, yaitu di sini akan muncul pertama kali yaitu nama kamu, lalu kita diminta untuk menginputkan nama. Di sini saya membuat Cynthia, dan lalu pada baris selanjutnya kita menampilkan output dari variabel tadi, yaitu kamu adalah Cynthia yang telah kita inputkan tadi, nama kita sendiri. Nah, agar kita bisa lebih paham lagi, mari kita ketikkan kembali programnya. Yang seperti tadi, kita buka aplikasi NetBeans kita. Nah, seperti yang kita pelajari minggu lalu, kita sudah tahu kan cara membuat new project pada NetBeans. Kita klik new project yang bergambarnya seperti berkas, lalu kita klik Java application, lalu kita klik next. Nah, di sini kita disuruh membuat nama project kita. Kita bisa tuliskan nama kita sendiri, lalu kita klik finish. Nah, di sini sudah tampil. Kita bisa menghapus beberapa komen yang seperti ini agar tidak terlalu mengganggu. Nah, kita pertama-tama membuat import tadi. Kita ketikkan import java.scanner untuk menerima inputan yang tadi, yang seperti program yang akan kita buat nanti. Nah, di sini yang perlu kita ingat, karena kita ingin menerima sebuah inputan, kita harus membuat objek terlebih dahulu. Nah, kita buat objek seperti tadi saya sudah jelaskan, kita buat scanner, lalu nama instansi atau nama objeknya sesuka kita bisa membuat nama lab.com, lalu sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, lalu kita ingin membuat output nama kamu. Kita ketikkan system.out.print dalam kurung tanda kutip, kita buat nama Anda 2 lalu titik koma. Nah, di sini kita akan membuat mendeklarasikan variabel serta kita akan membuat baris untuk penerima inputan. Nah, kita buat string karena kita ingin menerima nama kan itu sebuah karakter. Jadi kita pakai string nama, lalu objeknya yang tadi lab.com.nextLine. Nah, yang perlu kita ketahui, kalau nextLine itu hanya untuk menerima inputan baris yang berupa karakter. Jika berupa angka, kita memakai next int, nanti kita bahas. Nah, lalu kita buat lagi system.out.print. Nah, lalu kita ketikkan kamu adalah. Nah, di sini untuk menampilkan variabel namanya, seperti yang saya bilang tadi, kita gunakan plus nama, lalu titik koma. Nah, kita bisa jalankan dengan Shift F6. Nah, di sini kita diminta untuk mengetikkan inputan. Nama Anda adalah, saya tulis nama saya, Cynthia. Nah, di sini muncul kamu adalah Cynthia. Nah, lalu bagaimana kita kalau ingin menerima inputan berupa angka? Nah, di sini kita tidak perlu ubah objeknya, kita ubah saja tipe data dan variabelnya. Nah, misalnya integer angka. Lalu next, bukan next line lagi. Jika kita ingin menerima input angka, kita pakai next integer. Nah, untuk masukannya tadi, outputnya tadi kita ubah, jangan nama Anda lagi, kita ubah umur Anda. Nah, di sini kita ubah tadi menjadi umur kamu adalah. Nah, ini jangan lupa variabelnya juga kita ganti. Kan tadi kita sudah mengganti variabel nama jadi variabel jadinya angka. Nah, lalu kita klik Shift F6 untuk running.
Nah, di sini diminta umur Anda misalnya 20. Nah, umur kamu adalah 20. Nah, sampai sini paham ya, kalau misalnya menerima inputan berupa karakter, kita menggunakan next line, tapi jika inputannya berupa angka, kita menggunakan next integer atau int. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan variabelnya itu bukan di akhiran seperti ini? Gimana jika kita ingin menampilkannya di tengah-tengah? Misalnya, umur kamu adalah titik-titik tahun ini. Kita buat tahun ini. Nah, jika seperti ini, jika kita ingin taruh di tengah, kita harus menaruhkan simbol plus tadi lagi di depan dan di belakang. Lalu kita running lagi, shift F6. Nah, ini umur Anda, kita masukkan inputannya 20. Nah, ini tampil umur kamu adalah 20 tahun ini. Nah, jadi sekian dulu untuk pertemuan 2 kali ini, yaitu tadi kita sudah membahas bagaimana menerima input dan menampilkan output dengan pemrograman bahasa Java. Kiranya ilmu yang saya sampaikan tadi dapat berguna. Sekian dan terima kasih.